uang. Anda kembali bersama kami lagi dalam editorial sepekan ya. Saya ke Pak Edi Kusuma lagi ya. Kalau tadi ada beberapa yang tertangkap seperti Bupati Tegal juga mengatakan bahwa uang itu sebenarnya bukan mau ditumpuk di bawah bantal atau bukan mau untuk kekayaan sendiri, tetapi dibuat modal untuk pemilihan berikutnya. Jadi ini sudah jelas sekali bahwa sebenarnya salah satu sumber korupsi kepala daerah ini ya proses pemilihannya itu sendiri. Tapi sih nggak ada sih alasan seperti itu. Pokoknya korupsi ya tetap korupsi. Dan itu sudah diatur sesuai undang-undang. Itu kan mungkin hanya alasan aja dan disampaikan oleh Bupati Tegal itu. Tapi banyak kasus serupa Pak, misalnya kayak Anas Urbaningrum, kan itu menjelang Pilpres. Banyak juga orang-orang yang nama-nama yang tertangkap menjelang pemilihan begitu. Tapi kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Harun di Cibubur. Silakan Pak Harun. Ini kan kita melihat kesuksesan KPK dalam OTT itu banyak sekali. Keberhasilan KPK untuk dalam OTT itu untuk kepala daerah banyak sekali. Mungkin yang menjadi masalah mereka yang sudah pernah ditangkap ditanya masalahnya apa timbul terjadi. Kalau menurut kami di masyarakat, besarnya biaya pilkada itu. Yeah. Nanti dari sana, rembuk di DPR membuat peraturan untuk meringankan biaya pilkada. Kalau enggak, kalau tidak nanti setiap pemilihan kepala daerah pasti akan tertangkap semua. Karena untuk mengembalikan modal. Baik, terima kasih Pak Harun. Ya ini senada ya Pak Refli. Ya, kalau kita bicara tentang komitmen untuk kemudian melalui regulasi ya, untuk meniadakan biaya mahal, kadang-kadang terus terang saya ini mohon maaf sama Bapak, kadang-kadang saya skeptis dengan DPR. Kenapa? Kadang-kadang undang-undang itu memang justru sengaja dibuat untuk biaya mahal. Contohnya? Contoh, itu yang namanya threshold. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk menjadi kepala daerah kan thresholdnya 15% suara, 20% kursi. Maka yang bisa menjadi kepala daerah, calon kepala daerah adalah mereka yang didukung 15% suara dan 15% kursi dan 20% suara. Maka kan akan bersafari kemana-mana, ke partai politik mana-mana. Perahunya jadi laku ya? Nah, perahunya jadi lebih mahal karena limited edition. Nah, coba kalau threshold itu dihilangkan, semua partai politik peserta pemilu atau paling tidak yang memiliki kursi di DPRD boleh mencalonkan kepala daerah. Maka kan nominasi itu jadi murah. Karena dia murah kemudian orang tidak berpikir kemudian jor-joran kemudian memberi uang. Karena kalau misalnya partai politik A tidak mau mencalonkan, dia bisa ke partai politik D. Kalau sekarang kan tidak. Dia harus mengambil kursi, kurang satu pun, maka kemudian dia tidak bisa nyalon. Akibatnya ya dia bayar. Dan itu angkanya bisa mulai dari rata-rata ratusan juta sampai puluhan juta, jadi sampai miliaran begitu. Apakah itu ya dibalik selalu minta dinaikkan? Makanya saya termasuk orang yang menentang threshold, ya, baik itu untuk presidensial threshold. Sebenarnya dibutuhkan komitmen dari DPR juga ya Pak Edi agar masalah threshold ini dihilangkan begitu untuk memperkecil biaya. Kalau kita bicara masalah korupsi ya, banyak hal sih terjadi yang memang banyak, tapi salah satu yang utama juga tidak bisa adalah tadi itu biaya politik yang tinggi. Iya, tapi makanya banyak hal sebetulnya yang menyebabkan terjadi yang korupsi. Dan tadi Pak Refli bilang antara lain ya bahwa undang-undang yang dibentuk itu sudah membuat sepertinya sengaja. Sebetulnya sendak sih yang menggodok undang-undang ini kan ada pemerintah dengan DPR. Kemudian dalam proses itu ini kan kita menerima masukan dari pakar, dari masyarakat itu, sehingga baru nanti ini bahkan Pilpres nanti malah ini sampai makanya kemudian ke undang-undang yang akan datang itu kan berusaha diperbaiki, makanya sekarang pemerintah sudah memberikan dukungan terhadap partai politik, itu ada perubahan dukungan anggaran, maksudnya supaya jangan terjadi hal-hal seperti yang kita bahas tadi. Iya, tapi tampaknya yang pasti dibutuhkan komitmen pemerintah dan anggota dewan juga ya untuk mengeluarkan. Iya, jadi sebenarnya kan kita bisa menganalisis ya. Kalau kita misalnya lihat undang-undang pilkada ya atau undang-undang pemilihan itu, maka kita bisa menganalisis mana-mana saja yang sebenarnya potensial untuk menimbulkan biaya mahal, mana-mana saja yang potensial akan membuat pilkada atau pemilu itu curang.
Dan sebenarnya itu kadang-kadang kita sudah paham. Sebagai contoh itu fenomena sewa perahu itu sebenarnya dari pilkada itu sudah ada. Lalu kemudian cara mencegahnya adalah dengan mengancam. Tapi mekanisme penegakan hukumnya tidak dibuat efektif. Yang kedua, perahu itu tetap dibuat limited edition. Karena dia dibuat limited edition, maka kemudian orang akan mencari perahu itu. Dengan harga berapapun? Dengan harga berapapun. Karena kalau misalnya kurang dari 15% atau 20%, kan nggak bisa nyalon. Jadi salah satu penyebabnya adalah threshold begitu. Bagaimana penyebab lainnya ya agar biaya politik di Indonesia ini tidak tinggi? Kita akan bahasnya setelah pesan-pesan berikut ini.